Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kelas 8 siswa SMP Negeri 2 Batam. Pagi ini materi kita adalah seni budaya, bidang studi seni budaya, bab 1, yaitu dengan judul materi kita adalah menggambar model. Menggambar model. Peta kompetensi pembelajaran, menggambar model, yaitu yang pertama, konsep dan prosedur menggambar model alam benda. Yang kedua, bahan dan alat menggambar model alam benda. Dan yang ketiga, teknik menggambar model alam benda. Selanjutnya, setelah mempelajari bab 1, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian gambar model. Yang kedua, mengidentifikasi setiap jenis objek gambar model. Yang ketiga, mengidentifikasi karakter objek gambar model. Yang keempat, menggambar model sesuai karakter objek gambar. Menggambar model merupakan salah satu teknik yang sering dilakukan oleh seorang perupa. Saat menggambar model, diperlukan ketekunan dan ketelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar. Semua objek, baik benda mati maupun benda hidup, dapat dijadikan sebagai model. Amatilah beberapa gambar di bawah ini. Gambar 1 di sini adalah modelnya. Gambar model ini adalah seorang kakek tua dengan menggunakan sorban dan penutup kepala, ini semacam bapak seorang haji ya, seorang ulama, karena dengan jenggot yang panjang. Terus model yang kedua adalah bunga. Ini beberapa jenis bunga atau beberapa buah bunga dengan jenis yang hampir sama, namun berbeda warnanya. Yang ketiga, gambar model seorang wanita paruh baya dengan background pada situasi yang sangat sederhana atau dalam kehidupan yang sangat sederhana. Yang keempat adalah gambar model seekor ayam jantan putih. Yang kelima, ini seorang wanita atau penari. Ini modelnya adalah seorang wanita dengan menggunakan baju adat tertentu atau seorang penari. Yang keenam adalah gambar seorang model laki-laki paruh baya pada kondisi atau background-nya ini dalam kehidupan yang sederhana. Selanjutnya, A. Konsep dan prosedur menggambar model.
Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objek gambar model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Kita akan mempelajari gambar model dengan objek alam benda yang biasa disebut dengan gambar bentuk. Gambar model dengan objek alam benda dilakukan dengan cara mengamati langsung objek gambar sehingga dapat diketahui struktur, bentuk, dan bidang gambarnya. Objek gambar alam benda memiliki struktur bentuk dan bidang dasar yang berbeda-beda. Bentuk-bentuk objek gambar alam benda antara lain seperti bola, kubus, bujur sangkar, kerucut, dan tabung. Struktur bidang gambar model atau alam benda dapat berupa bidang datar, melingkar, maupun mengerucut. Struktur dan bidang tersebut memiliki kesan yang tidak sama apabila terkena sinar. Model alam benda yang terkena sinar akan menghasilkan bayangan dan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Efek bayangan yang ditimbulkan dari pencahayaan memberikan kesan ruang pada model sehingga gambar tampak seperti gambar 3 dimensi. Selanjutnya, menggambar model alam benda menuntut ketepatan bentuk dan karakter objek yang akan digambar. Model gambar sebaiknya diletakkan sesuai dengan jarak pengamatan mata kita. Model diletakkan tidak terlalu jauh dari pandangan agar kita bisa mengamati detail dari setiap objek yang digambar. Dalam menggambar, dapat menggunakan bidang gambar berupa kertas atau kanvas. Kanvas adalah, ini perlu Bapak jelaskan, kanvas itu adalah berupa seperti kain yang memang dikhususkan untuk membuat gambar. Biasanya digunakan oleh para pelukis sebagai pengganti kertas, karena kanvas ini dia menyerap semacam bahan pewarna, yaitu berupa dari cat minyak atau cat air, sehingga mudah dipoles dengan menggunakan warna-warna yang kita inginkan. Itulah tadi yang dimaksud dengan kanvas. Alat dan bahan yang digunakan adalah pensil, alkohol atau arang, atau pensil warna, krayon, cat air, cat akrilik, dan cat minyak. Prinsip-prinsip menggambar model. Proses menggambar model memerlukan pengamatan objek yang digambar secara baik. Pengamatan ini sangat penting supaya gambar dapat terlihat baik, menarik, dan memiliki keindahan. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menggambar model adalah komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Berikut penjelasan tentang prinsip menggambar. A. Komposisi. Komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model.
yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasilnya tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Perlu Bapak tambahkan, untuk komposisi ini, kita bisa menggarisbawahi di sini. Ya, komposisi merupakan cara menyusun dan mengatur objek. Jadi cara menyusun dan mengatur objek sebelum kita menggambar. Contohnya, kalau ada beberapa jenis barang yang berbeda-beda, ada beberapa jenis objek yang akan kita gambar. Contohnya tingginya beda, besarnya beda, kita harus bisa mengatur susunannya. Seperti kita mau berfoto saja, kalau kita ramai-ramai berfoto 5 atau 6 orang dengan tinggi badan yang berbeda-beda, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang tinggi. Kita harus bisa mengatur posisinya supaya hasil pemotretan kita atau gambar kita itu nanti hasilnya bagus. Nah, seperti itulah kita sebelum menggambar, kita susun dulu objeknya. Kita susun dulu bendanya, baru setelah itu kita amati, udah kira-kira cocok, udah bagus, baru kita lakukan penggambaran. Selanjutnya, beberapa contoh bentuk komposisi dapat dilihat pada pola yang disusun berikut ini. 1. Komposisi simetris. Benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Komposisi simetris memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Inilah contoh, ada 4 jenis lingkaran, di situ supaya hasilnya bagus, disusun dengan posisi yang seperti ada di gambar ini. Nah, tapi kalau kita nyusunnya, umpamanya 3 di sebelah sini, 1 di ujung sana, akhirnya nanti gambarnya tidak bagus dan kurang menarik. Nah, kan disinilah contoh untuk menyusun posisinya, ya, posisi gambar atau objek yang akan kita gambar. Selanjutnya, komposisi asimetris. Saya ulangi, 2 komposisi asimetris. Pada posisi asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian, dalam komposisi asimetris masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan, dan kesatuan antara benda atau objek gambar. Nah, di sini kita lihat susunannya, ini asimetris. Ya, dengan menyusun supaya nanti tampilannya lebih menarik, maka disusunlah seperti ini. Yang besar paling besar di bawah, yang agak sedang di atas sebelah kanan mengimbangi yang 2 kecil di sebelah kiri. Selanjutnya, 3. Komposisi sentral. Pusat perhatian benda atau objek, model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang. Selain itu, penempatan benda memiliki kesatuan antar benda. Ini kita lihat posisi komposisi sentral, ya, yang besar di tengah-tengah, 4 biji, yang kecil di sudut kanan, kiri, atas, dan bawah. Selanjutnya, B. Proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model. Yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Ya, contoh gambar di bawah. Contoh gambar ini kita lihat supaya ada kendi air, gelas, dan apel. Ini gambarnya
atau objeknya nanti bisa kita gambar semua, maka kita atur posisinya. Kendi berada di sebelah belakang, gelas di samping sebelah kiri, dan apel di sebelah kanan. Ini adalah dengan maksud dan tujuan nantinya objek gambarnya dapat terlihat dengan jelas dan objek gambarnya mudah nanti kalau kita ingin menggambarnya. Kalau seandainya kita salah mengaturnya, ya posisi apel umpamanya berada di belakang kendi, ya nanti tidak akan bisa terlihat dengan jelas dan akhirnya tidak bisa digambar apel tersebut. Begitu juga dengan dua teko air ini, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Walaupun ukurannya ada yang agak gemuk dan ada yang agak kurus. Di sini namun kita atur yang tinggi di belakang dan yang gemuk di depan karena dia lebih rendah. Dengan maksud dan tujuan ya supaya gambar teko ini bisa terlihat dengan jelas. Selanjutnya keseimbangan, keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang akan dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek, gambar, dan sudut pandang penggambar. Kalau kita lihat, di sini ada gambar teko air, ya di tengah-tengah. Terus di sebelah kanan ini ada semacam biasanya digunakan untuk tempat mengisi gula, nanti bisa diambil gulanya di situ. Dan di sebelah kiri ada mangkuk atau tempat buah yang terbuat dari kaca dan beberapa biji buah anggur. Kita lihat seperti itu, atau jeruk barangkali. Ya, di sebelah kiri tadi ada, di sebelah kanan ada tempat gula dan apel. Ini susunannya supaya seimbang, maka diatur posisinya yang tinggi di tengah dan yang tidak tinggi atau lebih rendah itu berada di posisi kiri dan kanan untuk mengimbangi posisi kondisi gambar tersebut. Selanjutnya D, kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Itulah kesatuan. Selanjutnya 2. Unsur-unsur dalam menggambar model. Perlu diperhatikan bahwa menggambar model membutuhkan kemampuan dan menggunakan unsur-unsur berupa seperti garis, bentuk, bidang, tekstur, gelap terang, atau pencahayaan. Pemahaman terhadap unsur-unsur rupa tersebut sangat membantu dalam menggambar model. Perhatikan beberapa unsur rupa pada gambar berikut. Kita melihat di sini ada gambar 3 buah apel. Ya, 3 buah apel yang berada di posisi atau berada di atas sebuah kain. Nah, di sini kita lihat ada tanda panah yang ya di situ dijelaskan bahwa ada garis, terus ada gelap terang, terus ada bentuk
objeknya, terus bidang objek, dan tekstur objek. Ini sesuai dengan arah panah yang sudah dibuat oleh si pembuat gambar. Demikian untuk penjelasan materi kita pada pagi hari ini yang berkenaan dengan materi menggambar model. Bapak rasa cukup untuk penjelasan yang Bapak sampaikan bagi siswa-siswi yang barangkali masih belum paham, bisa mengulang lagi atau mengulang-ulang untuk mendengarkan video ini atau mencari referensi yang lain. Apa sih yang dimaksud dengan menggambar model tersebut? Jadi perlu Bapak simpulkan bahwa menggambar model itu adalah benda atau objek yang akan kita gambar itu harus ada di hadapan kita. Contoh kita ingin menggambar sebuah sepeda, kita harus cari dulu sepedanya. Ya, kita harus cari sepedanya, letakkan di depan kita. Nah, itulah model gambar yang akan kita sebagai objeknya itulah sepeda yang tadi yang menjadi model yang akan kita gambar. Maka yang dimaksud yang dikatakan gambar model yang akan kita buat adalah sebuah sepeda. Ya, jadi apapun ya modelnya bisa berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, alam benda, benda mati, benda hidup, gunung, batu, pasir, dan lain-lain, itu termasuk gambar model yang akan kita gunakan. Ya, itu yang dimaksud dengan gambar model. Demikian yang Bapak dapat sampaikan. Pak akhiri billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.